Halo, saya Atis Budiani, mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika Unsika semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa rangkaian kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan selama PLP di SMP Negeri 4 Temanggung. Berikut videonya. Yang pertama adalah mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Berikut RPP yang saya gunakan. Dalam penyusunan RPP tersebut, saya mengacu dari RPP yang digunakan oleh guru pamong di SMP Negeri 4 Temanggung, terkhusus pada mata pelajaran matematika. Nah, kali ini saya mengajar mengenai materi sistem persamaan linear dua variabel dengan 4 kali pertemuan untuk kelas 8 SMP. Untuk tujuan dari pembelajarannya adalah untuk menjelaskan mengenai sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, serta untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Guna mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran daring ini, saya menggunakan beberapa platform yang sudah disediakan seperti WhatsApp, Google Form, Google Classroom, YouTube, dan beberapa aplikasi yang lainnya. Untuk rangkaian pembelajaran, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, saya harus memastikan bahwa masing-masing siswa sudah masuk ke dalam grup kelasnya masing-masing di WhatsApp group. Sebelum kegiatan dimulai, diawali dengan saya memberikan list daftar hadir atau absensi siswa, dilanjutkan dengan berdoa bersama, lalu ke pemberian materi pembelajaran di pertemuan tersebut. Setelah materi selesai diberikan, akan ada beberapa pertanyaan atau tugas untuk siswa. Nah, kegiatan ditutup dengan berdoa bersama dan mengingatkan kembali untuk siswa-siswi yang belum mengisi daftar hadir untuk mengisi daftar hadir tersebut. Next adalah materi-materi untuk tiap pertemuan. Berikut adalah materi untuk pertemuan pertama. Hai, Assalamualaikum. Aku Atis Budiani, mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa kita kenal dengan SPLDV. Terdapat dua kompetensi dasar. Yang pertama 3.5, menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua 4.5, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Dan ini adalah peta konsep dari materi SPLDV. Sebelum masuk ke materi di pertemuan pertama, kita akan membahas sedikit mengenai persamaan. Jadi, persamaan itu adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Nah, di dalam persamaan biasanya ditulis atau dilambangkan dengan tanda sama dengan. Kali ini ada 3 persamaan yang akan kita bahas terlebih dahulu, yaitu ada persamaan linear, persamaan kuadrat, dan persamaan pangkat 3. Persamaan linear satu variabel dengan contoh 3A ditambah 4 sama dengan 1, di mana dalam persamaan tersebut variabelnya adalah A, dan 3A berpangkat 1. Persamaan linear dua variabel dengan contoh 2x ditambah 5y sama dengan 14, di mana dalam persamaan ini terdapat dua variabel yaitu x dan y. Selain itu, 2x dan 5y berpangkat 1. Persamaan kuadrat satu variabel dengan contoh x kuadrat ditambah 5x ditambah 14 sama dengan 0, di mana dalam persamaan kuadrat ini terdapat satu variabel yaitu x, juga terdapat variabel berpangkat 2 yaitu x kuadrat. Persamaan kuadrat dua variabel dengan contoh 2x kuadrat ditambah y min 3 sama dengan 0. Dalam persamaan ini mempunyai dua variabel yaitu x dan y, dan terdapat variabel berpangkat 2 yaitu 2x kuadrat. Persamaan pangkat 3 satu variabel dengan contoh x pangkat 3 min 3x kuadrat ditambah 3x min 1 sama dengan 0, di mana dalam persamaan ini terdapat satu variabel yaitu x dan terdapat variabel berpangkat 3 yaitu x pangkat 3. Persamaan pangkat 3 dua variabel dengan contoh 2x pangkat 3 ditambah 4y pangkat 2 min x ditambah 1 sama dengan 0, di mana dalam persamaan ini terdapat dua variabel yaitu x dan y, dan terdapat variabel dengan pangkat 3 yaitu 2x pangkat 3.
Jadi untuk persamaan linear, pangkat maksimal dalam satu persamaan adalah 1, persamaan kuadrat pangkat maksimalnya adalah 2, untuk persamaan pangkat 3, pangkat maksimalnya adalah 3. Sedangkan untuk mengetahui persamaan tersebut masuk ke dalam persamaan 1 atau 2 variabel, kita bisa dengan cara menghitung berapa jumlah huruf yang berbeda dalam satu persamaan. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai bentuk umum dari SPLDV, yaitu AX plus BY sama dengan C. A merupakan koefisien dari X dan B merupakan koefisien dari Y. X dan Y merupakan variabel. AX dan BY selalu berpangkat 1. Untuk cara membacanya, AX ditambah BY sama dengan C, di mana A, B, C anggota dari bilangan real dan A bukan 0, B bukan 0. Berikut adalah beberapa contoh dari SPLDV. Contoh yang pertama, 4X ditambah 6Y sama dengan 6. 4X, X adalah variabel, 6Y, Y adalah variabel. Koefisien dari X adalah 4, koefisien dari Y adalah 6. 4X pangkatnya 1, 6Y pangkatnya 1. Untuk contoh yang kedua, 7M dikurangi 2N sama dengan 4. 7M, M adalah variabel, negatif 2N, N adalah variabel. Koefisien dari M adalah 7, koefisien dari N adalah negatif 2. 7M pangkatnya 1, negatif 2N pangkatnya 1. Contoh ketiga, A plus 6B sama dengan 11. A adalah variabel, 6B, B adalah variabel. Koefisien dari A adalah 1, koefisien dari B adalah 6. A pangkatnya 1, 6B pangkatnya 1. Jadi, apa itu SPLDV? Lanjut ke tugas 1, selamat mengerjakan. Berikut adalah materi untuk pertemuan kedua. Untuk pertemuan kedua, membahas mengenai penyelesaian dari SPLDV. Sebelumnya, di pertemuan pertama, saya menggunakan video sebagai media dalam penyampaian materi. Tetapi untuk di pertemuan kedua ini, saya menggunakan PowerPoint sebagai media dalam menyampaikan materi. Hal tersebut dikarenakan pada saat pertemuan pertama kemarin menemui beberapa kendala, yaitu jaringan, kuota. Untuk menanganinya, saya memilih PowerPoint sebagai media pengganti video yang mana lebih sedikit data yang digunakan. Cakupan materi dalam pertemuan kedua ini adalah yang pertama diawali dengan apa itu PLSV, PLDV, baru masuk ke SPLDV. Terdapat beberapa penyelesaian untuk sistem persamaan linear dua variabel, yaitu dengan metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi. Nah, dalam PowerPoint ini dijelaskan bagaimana langkah-langkah dalam setiap metode, juga disertakan contoh penyelesaiannya. Slide terakhir dalam PowerPoint di materi pertemuan kedua ini adalah mengenai
latihan soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Di mana terdapat 3 soal, yang mana ketiga soal itu mencakup mengenai substitusi, eliminasi, dan grafik. Berikut adalah materi untuk pertemuan 3. Di pertemuan 3 ini membahas mengenai penerapan dari sistem persamaan linear 2 variabel, di mana dalam PowerPoint ini terdapat 5 contoh penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari yang disertai dengan cara penyelesaiannya. Di akhir slide PowerPoint, saya memberikan peringatan kepada anak-anak bahwa minggu depan akan dilaksanakan kuis. Untuk itu, anak-anak dimohon untuk mempersiapkan diri dengan mempelajari kembali materi yang sudah diberikan minggu-minggu sebelumnya. Berikut adalah soal kuis yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Dalam pengerjaannya bisa klik langsung di link tersebut. Sekian video rangkaian pembelajaran daring yang saya terapkan di SMP Negeri 4 Temanggung selama kegiatan PLP 2. See you!